Shalom, shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah reli doa kita, doa 10 malam. Di malam yang kedua, saya percaya urapan Tuhan tetap nyata buat atas kita. Kita akan tetap terima Roh Kudus. Kita akan terimakan Roh Kudus penghibur buat kita. Tuhan janjikan itu untuk kita. Kita mau siapkan hati kita. Kami mau datang Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mulai doa kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu yang terjadi, Roh-Mu yang terjadi Tuhan Yesus. Bekerjalah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kami percaya kami akan terima Roh Kudus. Kami akan terima pengurapan-Mu di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami masih boleh bersorak-sorai Tuhan di tempat ini Tuhan, dengan hati kami yang tulus Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi hidup baru buat kami Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang diucapkan dari mulutnya Tuhan, itu hanya berasal dari hati-Mu Tuhan. Buka hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus hanya teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang menjadi obat, menjadi kekuatan, menjadi jalan lurus tempat kami di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, umat gereja Pentakosta dimanapun berada, apalagi saat ini yang ada di rumah masing-masing, jangan lupa bahwasanya gereja Pentakosta Antapani melaksanakan rally doa 10 malam. Rally doa ini adalah janji yang daripada Tuhan, mulanya kepada murid-murid Yesus dan juga hamba-hamba yang melakukan daripada kehendak Tuhan. Demikian juga gereja Pentakosta Antapani melakukan itu. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menantikan janji daripada Tuhan. Janji itu adalah kebenaran. Untuk itu, saya mengajak kita nanti membaca bersama-sama yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 7. Semua kita membaca dengan serius, mulai dari ayat 5. Saya akan mulai. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, siapa itu? Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Itulah yang kita nantikan sekarang. Yesus, kita telah tahu Dia sudah bangkit dari antara yang mati. Sesudah Dia bangkit, Dia masih melaksanakan tugasnya 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, melaksanakan apa kehendak Tuhan yang akan dilakukan selama di dalam dunia ini. Dia terus keliling ke sana kemari menampakkan dirinya bersama-sama murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara harus tahu apa sebenarnya tujuan daripada umat gereja Pentakosta melaksanakan daripada rally doa ini 10 malam. Karena saya tahu saudara-saudara, banyak lagi sekarang gereja-gereja yang tadinya melaksanakan daripada janji ini tidak lagi melaksanakan dengan benar, dan malahan mereka menyatakan itu tidak perlu dilakukan lagi. Ini perlu kita ketahui supaya gereja yang bernama di gereja Pentakosta harus sadar. Ini sudah jelas-jelas termasuk di dalam anggaran dasar gereja Pentakosta. Jangan lupakan
harus mengingat, jangan pergi dari tempatmu. 10 malam harus mengikuti janji itu. Maka ini saudara-saudara adalah janji, bukan dari janji Paulus, bukan janji dari gembala yang hebat, tetapi ini janji Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, kemarin yang boleh sampaikan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kepada kita saudara, gereja Pentakosta sampai dengan saat ini, jangan tinggalkan tempatmu. Berdoa 10 malam, menantikan kuasa daripada Roh Kudus. Ini masih nyata saudara-saudara, Roh Kudus masih bekerja di dalam anak-anak Tuhan. Maka untuk ini kita tahu Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana tadi murid-murid ini ditinggalkan? Dia seolah-olah kecewa. Mana guru saya? Mana Tuhan saya? Mana yang mengirim saya selama ini? Ini di dalam hati daripada murid-murid itu bisa terjadi. Sekarang dia katakan dengan jelas, Yesus bukan meninggalkan. Ini perlu kita ketahui. Tetapi Yesus berpesan dan berjanji. Saya mohon supaya kita baca apa sebenarnya yang ditekankan Yesus kepada murid-murid yang ditinggalkan. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 18. Saya mohon supaya kita sama-sama membaca ayat ini, supaya kita jangan ragu lagi. Mari kita mulai membaca ayat ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Ini harus kita imani benar-benar. Yesus itu tidak kamu lihat lagi sekarang, tetapi dia menyatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara gereja Pentakosta, ada kata-kata di sana sebagai yatim piatu. Apa rupanya maksud daripada bahasa ini? Apa arti? Supaya kita tahu, kalau disebut Yesus pada saat ini kepada murid-murid, demikian kepada kita. Dia katakan, kamu jangan takut, tidak akan kamu menjadi yatim piatu. Artinya yang tidak mempunyai pendamping lagi. Tetapi Yesus menekankan, akan datang Roh Kudus kepadamu untuk mendampingi kau selama kamu hidup. Ini perlu kita ketahui. Ada pendampingmu. Kalau kamu menyatakan, oh saya lemah, saya susah datang ke gereja, roh saya tidak menggebu-gebu. Kalau kamu katakan, tetapi dia katakan, selama kamu percaya kepada Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan, ada pendamping diberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Itulah yang kita nantikan. Katakan haleluya. Siapkah saudara-saudara menantikan daripada kuasa Roh Kudus yang akan mendampingmu selama hidupmu? Itu yang paling utama. Ada pendampingmu di sini. Disebut kalau pendamping anak seperti bapa. Bapa tetap membawa anaknya kepada kebenaran-kebenaran. Itulah pendampingmu. Sekarang Yesus menyatakan, saya akan menurut pendamping kepadamu, yaitu Roh Kudus. Maka di dalam gereja Pentakosta, Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus masih berkuasa. Roh Kudus masih ada. Saya banyak perhatikan selama gereja Pentakosta masih percaya kepada Roh Kudus, mujizat terjadi. Saya pernah melihat
kalau Pentakosta berdoa dengan kuasa Roh Kudus, ada di suatu pohon, dikatakan di sana jadi tempatnya hantu, entah hantu apa itu, didoakan tumbang itu pohon. Puji Tuhan. Jadi jangan ada yang berkata, oh tak perlu itu kata Roh Kudus. Siapa bilang? Apa Roh Allah sampai dengan saat ini sudah hilang? Kalau mereka mengatakan tidak ada lagi, itu di zamannya dulu. Apakah zaman dulu tidak itu terjadi? Yang kita ikuti, kalau memang Yesus berkata, gereja Pentakosta, hentikan. Maka untuk ini sabar, untuk menantikan. Maka dia katakan kepada kita, di dalam rohku ada sukacita, di dalam rohku ada tuntunan-tuntunan. Apabila roh itu tetap ada di dalam aku, ini bagi kita yang sangat diperlukan. Maka kepada kita umat-umat Tuhan, khususnya Gereja Pentakosta Antapani, dimanapun kamu berada saat ini adalah malam kedua daripada reli doa yang dilakukan oleh Gereja Pentakosta. Sampai nanti reli yang terakhir, kamu jangan lemah, Roh Kudus akan bekerja di dalam hatimu. Maka kepada kita pada saat ini, Roh Kudus berkuasa di dalam hatimu. Apakah yang sudah kamu terima kuasa Roh Kudus yang selama ini, selama kamu yakin menerima Roh Kudus, banyak menuntut kepada kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai kehendaknya. Kita dibimbing, kita dituntun untuk kepada jalan-jalan kebenaran. Kalau memang kekuatanmu, pikiranmu tidak akan sanggup melakukan kebenaran, kalau tidak ada tuntunan-tuntunan Roh Kudus, ini perlu kita ketahui bahwasanya apa yang kamu terima, apa yang kamu nantikan, sudah Roh Kudus datang, maka itulah tanda bagimu bahwasanya Roh Kudus itu bekerja. Maka dia katakan, kalau Roh Kudus turun akan engkau, maka engkau akan mempunyai kuasa. Kan itu. Itu sering kita baca. Itu harus kita lakukan anak-anak Tuhan. Dulu mereka menantikan, kita pun menantikan sekarang. Gereja Pentakosta Antapani, jangan nanti umat-umat Gereja Pentakosta seorang pun meninggalkan tempat itu. Apabila mungkin engkau meninggalkan tempat itu, contohnya malam ke-6, tahu-tahu di situ kuasa itu datang, maka 10 malam ini harus, maka disebut reli. Kalau reli itu tinggal reli pertama, ini sudah hilang nanti, ya. Maka kepada kita semua, banyak nanti firman-firman Tuhan yang menyampaikan mengenai Roh Kudus ini. Tapi yang pada saat ini, intinya Yesus telah naik ke surga. Dia tidak meninggalkanmu, tetapi dia katakan, saya tidak akan memberikan kau yatim piatu, tetapi Roh Kudus akan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Inilah kekuatan kita. Demikian firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita nanti di dalam penantian daripada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya kita bernyanyi dulu, nanti kita berlutut berdoa kepada Tuhan, menantikan Roh Kudus di tempat kita masing-masing. Saya mohon, walaupun saudara-saudara di rumah, berlutut kepada Tuhan, siapkan hatimu, rindu kepada Roh Kudus, Dia akan mencurahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Kita bernyanyi dulu, baru nanti kita berdoa dan berlutut semua nanti anak-anak Tuhan. Haleluya.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat buat bangsa negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin negara ini Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menterinya, wakil-wakil rakyat, bahkan seluruh pemimpin tertinggi di lingkungan TNI Polri. Juga Tuhan pemimpin tertinggi di daerah Tuhan, gubernur, wakil gubernur, wali kota wakilnya Tuhan, bupati, camat, lurah, RW, RT Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan kepada mereka semuanya. Berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan. Berikan Tuhan Yesus Kristus roh takut akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka Tuhan mampu untuk memimpin bangsa ini Tuhan lebih baik lagi ke depan. Kami yakin dan percaya bila kuasa Tuhan, bila roh Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, maka bangsa ini Tuhan akan pulih. Khususnya Tuhan di dalam musibah
virus corona yang terjadi di negara kami ini Tuhan, khususnya di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terkena virus corona positif yang saat ini Tuhan, mereka dirawat di seluruh rumah sakit di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka, Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, setiap tubuh mereka Engkau jamah Tuhan, sehingga virus corona Tuhan nyak dari tubuh mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami percaya mereka disembuhkan Tuhan Yesus lewat obat, lewat makanan, lewat alat-alat medis yang mereka pakai itu boleh menjadi alat penyembuh Tuhan buat pasien-pasien virus corona Tuhan, bahkan pasien-pasien yang lain pun Tuhan. Berdoa juga buat tim dokter Tuhan Yesus Kristus, tim para medis Tuhan Yesus Kristus di seluruh rumah sakit di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka Tuhan boleh merawat, boleh memberi, boleh melayani yang terbaik buat pasien-pasien mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka juga Tuhan bebas dari segala virus corona, agar seluruh Tuhan Yesus pasien-pasien yang mereka tangani Tuhan boleh sembuh oleh karena kesembuhan, oleh karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan bangsa negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang bertindak, biarlah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami ini. Berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan kami berdoa khususnya di Indonesia ini Bapak. Gereja-gereja-Mu Tuhan saat ini tidak bisa kami pakai untuk beribadah oleh karena virus corona yang terjadi di negara kami ini. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau pasti pulihkan gereja-Mu, Engkau pasti bangkitkan gereja-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sehingga kami Tuhan boleh kembali beribadah seperti sedia kala Tuhan Yesus. Berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja di muka bumi ini Tuhan, persatukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan bersatu hati Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu Bapa. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, bahkan khususnya di seluruh Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat gereja Pentakosta, gereja Pentakosta yang ada di Pematang Siantar Tuhan, sebagai pusat gereja kami di tempat ini Bapak. Kami berdoa buat Bapak pucuk pimpinan kami, Dewan Pertimbangan, Setjen, bahkan seluruh pengurus yang ada Tuhan Yesus Kristus, pengurus-pengurus yang ada di daerah, bahkan di resort Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mempersatukan hati mereka untuk boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan di ladang-Mu ya Bapa. Kemanapun Tuhan hamba-hamba-Mu ini Kau perintahkan untuk memberitakan isi hati-Mu Tuhan, biarlah terus Tuhan yang berkarya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh mendatangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, boleh menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu. Berdoa Tuhan buat gereja Pentakosta di tempat ini. Kami Tuhan bersepakat Tuhan di dalam doa untuk gereja-Mu di tempat ini. Sudah lama kami Tuhan tidak pernah beribadah bersama saudara-saudara kami seiman di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan gereja-Mu. Jadikan gereja di tempat ini Tuhan boleh menjadi gereja kesaksian. Kami percaya bahwa gereja di tempat ini Tuhan adalah gereja untuk senantiasa memulihkan umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan umat-umat-Mu berada saat ini, baik mereka saat ini di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Berdoa buat hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, dari mulai gembala sidang hingga pengerja Tuhan Yesus Kristus. Persatukan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh bergandengan tangan bersatu hati, bekerja di ladang-Mu di gereja Pentakosta di tempat ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat pertumbuhan iman jemaat di tempat ini, dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada, baik di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah setiap iman mereka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengingatkan mereka, supaya mereka Tuhan boleh Tuhan Yesus Kristus semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja buat setiap umat-umat-Mu Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat gereja Pentakosta di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Berdoa juga Tuhan buat kegiatan reli doa 10 malam. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya terus Tuhan buat doa reli 10 malam ini. Lanjutkan karya-Mu Tuhan Yesus Kristus.
malam yang kedua pada malam ini Tuhan. Kami berdoa hingga sampai malam terakhir Engkau Tuhan Yesus yang bekerja. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan, ada di dalam setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat ibadah hari Pentakosta tanggal 31 Mei Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkarya, sehingga Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang bekerja. Berdoa juga Tuhan buat keamanan gereja di tempat ini Bapa. Kami percaya malaikat-malaikat surgawi Engkau utus untuk mengamankan gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, doa kami ini Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Mari kita berdoa Bapa kami di dalam surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita, doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara, mari kita terima berkat kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saya percaya kuasa Roh Kudus sudah menjamah setiap kita. Firman Tuhan sudah memberkati kita. Jangan lupa kita akan beribadah lagi secara online besok malam, di malam yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.